Sebagai perwakilan suara wali santri dan santri mungkin Pak Haji. Yes. Kesan waktu itu yang langsung Pak Haji dengar dan terharu ketika mendapatkan fasilitas rapid test gratis, karena itu menjadi syarat untuk mereka belajar. Iya, kan? betul. Nah, itu gimana? Waduh, iya, ya namanya kita ya ke rumah ada yang datang gitu, terus yang ya ketemu waktu pelepasan juga kan gitu, ada yang sampai nangis. Sampai nangis. Sampai nangis. Saya juga, ya Allah, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wandi Abdullah di channel LTNU Badung. Pada kesempatan kali ini saya sangat merasa bangga karena sedang bersama orang tua kami di NU, yakni Bapak Haji A'ab Syafruddin Muslih, Ketua Tamfidiyah PCNU Badung. Selamat datang Pak Haji. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu dan datang di tempat yang sangat sederhana ini. Tapi bagus. Ya, kami sangat merasa terharu. Beliau menyempatkan waktu dan mau datang ke sini. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah, berkah doa semua ya. Ya. Bil khusus dari LTN nih doanya nih, alhamdulillah. Nggih, kita selalu semoga diberikan kesehatan. Di musim pandemi seperti ini kegiatan masih terus berjalan Pak Haji? Kegiatan tidak terkurangi. Tidak terkurangi. Malah sekarang ditambah. Karena kegiatannya terbanyak kemarin harus tinggal di rumah. Nah, di rumah ini ya jadi pekerjaan rumah saja. Ya, banyak juga mungkin yang lain juga kita mengkonsep terus. Dan alhamdulillah juga ya ternyata pekerjaan juga jadi banyak. Banyak yang diurus. Termasuk di NU di masa Covid malah banyak kerjaan juga. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita berkhidmat di NU itu dengan adanya corona ini ya mungkin pengurus dan terutama juga LTN ya. Kayaknya ini harus double cover juga nih pekerjaannya kan. Betul. Seperti yang telah kita lalui ya, nggak terasa udah 1 tahun ini kita. Udah ulang tahun kemarin tuh Pak Haji. Ulang tahun corona. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan diulang tahun kan ya. Iya. Diulang tahun kan supaya cepat pergi aja udah selesai dah. Tapi ketika ulang tahun itu banyak meme bukan malah kayak apa negatif corona, tapi lebih ke dengan corona kita banyak bersyukur. Jadi kayak benar-benar ulang tahun dan disyukuri gitu meme itu. Oke, betul itu, alhamdulillah ya, dengan adanya corona ini juga kita makin dekat ya. Makin dekat dengan pertama dengan kekhawatiran ya dulunya gitu kan. Tambah dekat komunikasi dengan jemaah ya, dengan masyarakat dan tentunya dengan pemerintah. Nah, karena corona ini barometer permaklumannya kan dari pemerintah. Betul. Sementara kita ini sebagai warga masyarakat khususnya di Kabupaten Badung ya yang baik dengan mengikuti program dan anjuran pemerintah. Betul. Ini kita laksanakan ya. Alhamdulillah ya. Maksudnya dalam tanda kutip alhamdulillah itu kita segala sesuatu program rencana khususnya di Nahdlatul Ulama itu terukur ya, dan mana yang urgen itu yang harus didahulukan dan mana yang harus disesuaikan. Betul. Nah, tentunya seperti itu ya. Sebelum masuk lebih dalam soal program dan kerjasama PCNU dengan pemerintah baik pun dengan yang lain, kita pengen tahu ini Pak Haji, dampak corona ini kan cukup luar biasa. Nah, bagaimana sih kondisi masyarakat Nahdien khususnya di Badung? Karena Badung ini kan bisa dibilang kalau sebelum corona
di sini adalah tempat kerjaan, di sini tempat mencari uang gitu kan. Betul. Tapi bergantungnya ke wisata. Betul. Nah sekarang kan kena efek yang begitu tajam, begitu sangat. Nah, itu gimana kondisi masyarakat Nahdien di Kabupaten Badung ini? Tadi perlu saya garis bawahi ya, kalau situasi dan kondisi masyarakat itu global ya. Global Ya. Kebetulan Pak Haji juga terlibat dan aktif di komunikasi dengan orang luar, dengan asing ya, terutama di pekerjaan ini kan ngurusin ekspor lah ya. Lebih nyari mungkin Pak. Iya. Nah, gitu. Jadi sama, begitu kita konfirmasi di negaranya lebih parah malah daripada kita. Dari Indonesia ya. Ya, karena di sana ada musim dingin, terus juga ya sama lah. Artinya lebih khawatir juga di sana. Sementara kita di sini dengan adanya corona ini dalam kurun waktu 1 tahun, dahsyat sekali efeknya ya. Efek imbas dari corona ini terhadap pelaku pariwisata. Karena Badung ini ya barometer dan 80% mungkin ya itu pelaku pariwisata. Pak Haji termasuk di situ? Termasuk. Oke. Termasuk di situ. Efek yang paling praktis yang dekat itu adalah kepada praktisi-praktisi pariwisata yang memang berhubungan langsung dengan kedatangan dan kepergiannya pariwisata. Betul. Nah, di waktu corona ini kan kita di stop nih asing ini, dan domestik juga itu ada ketentuan-ketentuan ya yang harus diikuti, seperti kemarin tuh tahun baru dan lain sebagainya. Nah, pada para pelaku pariwisata ini menjadikan klaster baru untuk rawan pangan. Okay. Ya, bukan klaster baru kena corona. Kalau coronanya negatif ya. Hasil dari berbagai di Majelis Taklim ya, kalau kita datangi, terus dari kegiatan-kegiatan keumatan. Survei langsung lah, langsung kita ya, langsung. Dan kita juga beberapa kali berhasil lagi dengan pemerintah Kabupaten Badung, baik dengan Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, untuk pendistribusian bantuan waktu itu, ada sembako dan lain sebagainya. Dan disitulah banyak sekali, mohon maaf, jadi warga kita, warga yang tidak mampu dadakan gitu ya, jadi miskin mendadak. Betul. Gitu. Karena yang tadinya bisa berkomunikasi langsung dengan tamu, sekarang tidak ada tamu. 1 bulan, 2 bulan masih punya tabungan. Ya betul, orang teman saya yang udah punya toko 2, 3, maaf, langsung drop. Betul. Bahkan banyak yang kerja ya apa adanya sekarang yang dikerjakan. Betul. Jadi ini ya imbas yang dahsyat luar biasa, yang butuh kesabaran ya. Betul. Kesabaran dan ketelitian. Dan alhamdulillah kalau dari warga kita ini, warga Nahdien ya, secara statistik mereka masih diambang ada hal yang sebagian pulang dulu nih, mudik. Pulang dulu ya. Menjadi salah satu solusi ya. Betul. Itu solusi sementara. Iya. Karena setelah nyampe di sana komunikasi lagi, bingung dia di sana, langsung lagi, Pak Haji gimana sekarang di Bali? Ya di Bali biasa-biasa saja kan gitu kan. Iya. Artinya biasa-biasa saja itu ya tadi karena pelaku pariwisata dan aturan yang lain-lain kan belum begitu dan sama sekali tidak pulih ini. Iya, ya seperti yang punya toko-toko tadi yang sampaikan tuh Jalan Legian semua itu warga kita tuh paling banyak dulu ya. Warga kita. Ya rata-rata warga kita. Warga kita ya yang banyak di sana itu toko-tokonya ditinggal karena buka juga nggak ada orang lewat. Iya. Hanya dibersihkan dan lain sebagainya. Nah, ini efeknya. Terus pelaku pariwisata yang ditransportasi, ya di travel itu warga kita juga paling banyak juga tuh. Iya, Pak Ji. Di situ sekarang pada pulang ke Jawa, terus di sana juga dibawa, nyampe di sana juga ngapain katanya, balik lagi di sini, masya Allah. Akhirnya dipakai jualan telur tuh. Aduh. Ya jangankan yang lain, saya juga merasakan Pak Ji. Maksudnya orang tua saya buka di Canggu baru sekitar 3 bulan kena corona. Sekarang pindah barang karena ditutup tokonya. Dan sekarang ya
ngerjain ya apa yang bisa menghasilkan lah. Iya. Ya mungkin itu sekilas gambaran kondisi yang memang begitu dahsyat dampaknya. Nah PCNU ini kan mengayomi ribuan orang atau jutaan aja kalau di Badung jutaan orang. Nah solusi dan apa saja yang sudah dilakukan PCNU selama 1 tahun lebih ini selama Corona Pak Ji untuk membantu dan meringankan masyarakat ya. Yang pertama tadi yang lebih urgent dulu pastinya itu ya yang didahulukan. Sementara kalau di pangan ini ya semua memang yang harus didahulukan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini dari mula ada yang punya tabungan dan lain sebagainya, terus ada yang juga pulang kampung di sana udah dapat pekerjaan, dan ada yang balik lagi ke sini juga membuat ide-ide yang baru, yang punya kreativitasnya tinggi ya. Ya rata-rata karena pedagang ya. Jadi oper alih. Betul. Tadinya dagangnya yang dieksporkan, sekarang ke dagangan-dagangan yang lokal itu yang mengena dekat dengan masyarakat. Nah, itu sudah terpantau juga ya, dan yang lain-lain berinovasi lah bisnisnya ya. Jadi mereka banyak yang berinovasi kepada hal-hal yang baru. Jadi di situ hal yang baru yang kita pegang ternyata termasuk saya juga jadi pekerjaan baru. Jadi pekerjaan baru memulai lagi bagaimana kita bisa survive ya untuk semuanya bisa bangun lagi, dan alhamdulillah. Jadi kelihatan di Majelis Taklim ini juga aktif sekarang ya. Alhamdulillah. Di grup-grup WA juga kan gitu. Terus komunikasi ya alhamdulillah menanamkan program pemerintah yang serba senyum ya. Biarpun walaupun hatinya pilu. Karena senyumnya takut corona. Corona itu imunnya harus tinggi. Imun tinggi itu banyak senyum ya. Walaupun di dapur ya begitu apa adanya. Tapi alhamdulillah masih dalam waktu sekarang kurun waktu ini masih agak tertahan ya, tapi mudah-mudahan cepat pulih. Mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, terutama mungkin untuk vaksinasi ya. Vaksinasi. Karena kita ini belum loh. Ya, sebelum kesana Pak Ji, soal program PCNU yang selama ini yang telah dilakukan, sembako pasti ya. Oh iya. Nah, terus selain sembako sebelumnya yang telah banyak dilakukan? Yang telah banyak, kita yang paling banyak itu kita konsultasi. Rata-rata konsultasi bagaimana nih pengembangan dan mengarahkan. Terus kalau yang dari bantuan sembako, ternyata setelah kita buka waktu sembako barokah itu, ada juga yang lebih kita menjadi donaturnya, ada juga yang menyalurkannya, ada juga yang menerimanya. Nah itu sudah ketahuan pos-posnya kan. Nah dari situ kita mengambil mengambil poin bahwa sebetulnya di warga masyarakat itu butuh komunikasi, yang mana masyarakat ini merasa kesepian, merasa resah ya, takut ya. Begitu kita ini bagaimana nih Pak Haji seperti ini, seperti ini. Saya bilang insya Allah kalau nantinya seperti ini, kita ikutin ini seperti ya insya Allah bagus ya. Kebanyakan kita kan pelakunya pedagang gitu ya, warga ini, terutama di pasar banyak orang gitu tuh. Cuma yang tadinya dari makro mungkin sekarang ya setengah lah ya. Jadi dulunya mungkin bisa nabung, sekarang hanya bisa untuk makan, dan katanya kosan juga tuan kosnya sekarang alhamdulillah juga mau dipending gitu kan. Ini salah satu chance juga untuk bertahan seperti itu. Ya, itu betul. Aja. Oke, selanjutnya kita kan PCN itu punya pengalaman soal pendampingan rapid Pak Haji. Oh iya. Nah itu kan sangat terkesan di wali santri maupun di santri. Mungkin jenengan bisa ngasih penjelasan ke kita. Oh iya, perlu sampaikan saya terima kasih banyak itu sama Bapak Bupati Badung, Bapak Inyi Manggiri Praste, yang mana kita PCN Badung kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Badung yang menggratiskan rapid test untuk santri ya.
Di waktu itu, waduh, saya juga waktu itu sampai ketar-ketir itu karena mayoritas ya, sebagian besar warga kita yang ada di Bali itu kalau punya anak lulus SD kan mondok tuh. Rata-rata Pak Haji. Nah, begitu nyebrang dan pondok itu harus punya sertifikat lulus rapid test. Ini harus bayar waktu itu pertama 450.000, saya masih ingat itu. Iya, betul. 450.000. Bertahap ke 200 ke bawah. Satu santri. Kalau satu punya anak tiga itu hampir 1,5 juta kan? Iya, betul. Ini sampai aduh menjerit waktu itu. Saya juga dihubungi oleh waktu itu jenengan ya. Salah satunya. Salah satunya tim yang untuk penanganan COVID waktu itu. Memang kita agak sedikit panik karena warga masyarakat waktu itu juga coronanya begitu masuk, terus ini aturannya juga masuk. Dan alhamdulillah ada solusi ya, waktu itu kita tidak dijatah sama Bapak Bupati waktu itu. Tidak dijatah, hanya berapa tidak dijatah. Jadi waktu itu kami bersinergi dengan arahan Pak Haji Warta waktu itu. Pak Haji Warta ya. Yang Pak Haji sekarang Warta lagi di Dishub kan ya? Dishub Badung. Ya, Dishub Badung. Pak Warta terima kasih. Pak Haji Warta terima kasih. Kami ya sama-sama dengan beliau. Bagaimana itu siang malam itu? Bagaimana ini untuk rapid test ini kita udah bawa ke Denpasar, balik lagi ke Badung, muter-muter, masuk ke toko ini, toko itu, toko ini sampai capek kita waktu itu. Sementara santri masih banyak yang daftar ya. Iya betul. Mendaftarkan diri malah. Betul Pak Haji. Belum buka hotline waktu itu ya. Masya Allah. Itu kayak apa ya? Kayak mengalir tapi begitu deras gitu kan. Betul. Karena kan santri itu di nggak usah ngomong sebali, di Badung saja itu kan berapa ya, betul. Dan itu memang jadi kebiasaan kaum Nahdien memondokkan putranya pondok. Jadi ada berapa Pak Haji santri yang di rapid khusus untuk terakhir itu sampai 1373 ya, itu santri saja. Ini kalau dikali 200 saja bayar kan berapa? Tapi itu kan kebijakan pemerintah yang sangat luar biasa. Itu Badung saja atau meluas? Enggak. Itu begini. Jadi dari awal karena begitu kontak dengan Pak Bupati dan Bupati itu tidak mengasihkan kuota berapa, hanya menyampaikan selesaikan saja seselesainya. Akhirnya waktu itu nggak dikasih kuota tapi berapapun suruh selesaikan. Ini yang luar biasa. Luar biasa ya. Dan waktu itu kalau hanya Badung saja mungkin kerjaannya insya Allah 1 bulan selesai. Dan nggak bakalan ribuan lah insya Allah. Karena kan Badung terdata ya siapa berapa. Karena waktu itu juga ya jangankan yang dari Bali, dari luar Bali juga ada. Misalkan santri, mohon maaf lo ya, ini ada orang Lombok gitu kan, santrinya dari Lombok kan gitu, kakaknya dari Lombok, ya nggak apa-apa kita dirapidkan di sini kan gitu. Dan itu pun juga tidak warga Nahdien semua itu. Jadi beberapa dari organisasi masyarakat yang lain, pokoknya lewat pintunya PCNU lah kita ditelepon, jadi kita juga kerangkring itu. Kerangkring dan saya bilang langsung diarahkan ke hotline-nya, saya bilang namanya aja dengan kartu keluarga. Alhamdulillah. Dan ya kita sama-sama waktu itu ya. Tiap hari, tiap pagi. Kalau tidak di sini ya, di Gor Olahraga ya, di Kute, enggak di Mengwi. Kita bolak-balik tiap hari hampir berapa bulan tuh ya? Setengah tahun ya? 3 mungkin 4 ya? Iya itulah. Orang enggak tiap hari. Aduh. Ya, saya agak lupa ini sudah dari saking terakhirnya sampai yang 1, 2, 3 ya udah terakhir-akhir ya masih, tapi tetap dilayani. Tetap dilayani. Ya, jadi saya ada kenangan corona ini dengan pemerintahan Kabupaten Badung yang alhamdulillah luar biasa, bersinergi dengan PCM Kabupaten Badung hingga
berhasil. Aduh, berhasil. Bisa. Ya harus bangga lah mengatakan berhasil. Ya, kebanggaan untuk kita Ya. semua ya dengan pemerintahan Kabupaten Badung. Ya, sampai 1373 ini udah luar biasa ya. Itu kan Rapid pastinya test. bukan dari satu pesantren kan Pak Haji? Oh, bukan. Ah. Ya, bukan. Jadi kita malah pernah ada diundang sama salah satu pondok pesantren, kita harus ke sana dan lain sebagainya. Udah ucapan terima kasih. Saya sampaikan karena kita juga terganjal corona juga. Jadi sampaiannya ya nyampainya lewat telepon juga ada mengucapkan terima kasih. Cuma mungkin saya mewakili dari pondok-pondok pesantren nanti soal ke Bapak Bupati ya, betul. karena dari pimpinan pondok juga mau tembus dengan Pak Bupati sebetulnya. Cuma mungkin ini linknya aja belum masuk, kondisinya belum pas. Nanti insya Allah ada berapa pesantren Pak Haji? Waduh, hampir sampai Jawa Barat, sampai Tasik. Jumlah ratusan ya, ratusan pesantren pastinya. Sampai Jawa Barat waktu itu. Santri yang mau ke Jawa Barat berangkat, yang ke Lombok juga. Sebagai perwakilan suara wali santri dan santri mungkin Pak Haji. Yes. Kesan waktu itu yang langsung Pak Haji dengar dan terharu ketika mendapatkan fasilitas rapid test gratis, karena itu menjadi syarat untuk mereka belajar. Iya, kan? betul. Nah, itu gimana? Waduh. Iya, ya namanya kita ya ke rumah ada yang datang gitu, terus yang ya ketemu waktu pelepasan juga kan gitu, ada yang sampai nangis. Saya juga ya Allah, saya bilang alhamdulillah ini kita ya nggak ada apa-apanya ya kita ya. Iya. Untuk wali santri itu luar biasa. Betul. Pak Haji katanya anak saya punya 4, yang pertama 2, yang sekarang 2. Kalau saya bayar berapa sekarang musim corona, saya menceritakan untuk di Rapid itu ya Allah alhamdulillah pertolongannya ya. Betul. Luar biasa. Artinya ini kan untuk adik-adik kita yang mondok waktu itu ya, yang waktu harus Rapid salah satu kendala. Ada yang nggak bisa berangkat memang. Jangankan untuk Rapid harus di waktu harga 350 waktu itu. Saya masih ingat itu. Hanya untuk ongkos aja 150 nyampe di pondok itu masih harus iuran keluarga. Ini saya membuat. Ya Allah, saya bilang, ayo aja Pak, berangkat aja. Dan gimana weh? Nanti hubungi aja Mas Wandi, ada hotline waktu itu ya. Iya, ada Pepeng, ada Asar, ada beberapa orang. Ada tim itu. Ya, saya juga sampaikan terima kasih sama tim Rapid Test PCN Kabupaten Badung. Ada Mas siapa? Mas Sari optik ya. Oh iya, Samrawi. Ya, Mas Samrawi, terima kasih juga itu nongkrongin tiap pagi di situ. Ya, banyaklah yang bantu yang tidak bisa. Banyak tidak disebutkan satu-satu untuk mendampingi santri-santri yang di rapid test, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah pada belajar dengan baik ya di pondok-pondoknya. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semua. Betul. Dan saya juga mau berbagi. Jadi pengalaman waktu itu tanya gimana kondisi ekonominya, ya jualan udah nggak bisa diharapkan kan. Tapi saya bilang, terus Pak ini mau berangkat ke pesantren, nanti anaknya gimana? Saya pasrah sudah Mas, yang penting anak saya bisa berangkat ke pondok, nanti di pondok itu urusan lain lagi. ada Aduh, jadi benar-benar menyentuh gitu. Iya, betul menyentuh. Jadi ini luar biasa ya, efek dari corona ini dihantam atas dan bawah. Betul. Jadi sekurang-kurangnya kita memang harus siap. Betul. Ya. Harus siap apapun dari segi ekonominya, dari segi keumatan, karena kita juga kalau bergerombol, berkumpul, berkerumun juga khawatir kloter baru. Betul, itu. Sementara keumatan ini seperti kemarin kita laksanakan ya, tahlil virtual ya. Nah, ya itu kan bagian dari kita mematuhi prokes, tapi betul, meninggalkan namanya tradisinya ya. Dan tentunya kegiatan-kegiatan lain seperti istighosah di PW itu kan, di pengurus wilayah. Betul, Pak. Istighosah virtual, dan kita tetap malah kita diperbanyak. Iya. Malah diperbanyak. Kalau pengajian hampir tiap malam kita. Hampir tiap malam ada virtual. Hampir tiap malam ada virtual. Jadi ngaji sekarang virtual dengan ada grup ini, alhamdulillah. Jadi ustadz kita ini ya, kiai kita ini ya tetap aja sibuk. Cuma sibuknya nggak sibuk bergerombol mungkin ya. Ini mungkin Pak Haji yang juga penting, setelah
setelah kita melakukan rapid itu kan banyak data yang sudah terkumpul dari sekian pesantren. Bicara pesantren dengan NU ini kan sebenarnya satu kesatuan. Kita kan sebenarnya sempat tertunda itu mengagendakan silaturahim bersama. Nanti mungkin kedepannya bisa kita silaturahim dengan sekian banyak pesantren untuk ya mempererat lah silaturahim gitu kan. Itu mungkin bisa kita perkuat silaturahim di alumnian, di basis alumnian. Kan ada dari alumni Sidulkiri, ada alumni. Oh bagus itu, boleh. Kita buatkan karena kita ini sekarang terganjal dengan pembatasan. Bukan pembatasan aja, karena dengan naiknya banyaknya orang yang positif ini kita nggak berani. Tapi tetap kita programkan itu. Mudah-mudahan dengan program pemerintah vaksinasi cepat juga terlaksanakan semuanya dapat ya. Dan mungkin nanti setelah itu kebijakan-kebijakan lain tentunya program kita yang tadi itu boleh tuh dimasukkan kapan kan begitu, atau kita nanti kumpul di pondok mana kan begitu, atau kita juga di sini seperti apa, teknisnya nggak banyak lah dinamikanya nanti dibuat. Cuman kalau untuk yang lain-lain mungkin saya kira sangat bagus karena kita ada tali silaturahim yang pernah dijalin dulu, terus anak-anaknya mungkin udah pada tambah besar juga, mereka yang melaksanakan juga. Dan ini saya alhamdulillah ya suatu kebanggaan sekarang yang pada mondok itu karena nggak bisa disambang nih. Ya, dan konsentrasi untuk belajar khususnya pondok kan begitu. Sementara untuk pengkaderan kita ya di Nahdlatul Ulama itu ya lulusan pondok. Betul. Jadi santri-santri ini pengganti saya nanti 10 tahun ke depan harus ada kader-kader yang memang luar biasa itu lulusan pondok yang sudah bahasa singkatnya ngolotok gitu ya. Sudah 4 tahun, 3 tahun itu kan sudah belajar memang ini. Ya kurang lah 3 tahun 4 tahun. Mungkin nanti bisa ada yang ditambah lagi S2, S3. Saya berharap sekali karena di kurun waktu S2, S3 juga tetap masih pada komunikasi dengan kiai untuk ngajinya ya tetap masih diteruskan. Betul, Baji. Dan sekarang kalau udah ada link juga ada ngaji virtual loh sekarang nih Pak Wandi ya. Jadi alhamdulillah banyak juga untuk kader-kader kita sampai ribuan ya untuk pengganti kita. Betul. Seperti itu. Oke, itu soal COVID Pak Haji. Ini soal pendidikan. Pendidikan. Kita kan di Badung sudah punya Al-Ma'arif ya, gedung Al-Ma'arif. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sanawiyah. Ya, itu perlu kita sampaikan ke warga Nahdien dan sedikit gimana sih Al-Ma'arif itu dan prosesnya itu Pak Haji. Oh begini, prosesnya Al-Ma'arif ya alhamdulillah. Jadi saya ini pengurus yang lama. Jadi dulu itu sebelumnya jenengan Pak Haji Jaya Aziz yang Jaya sekarang Aziz, yang sekarang jadi pengurus PW. Nah jadi dengan pengurusnya yang lama beliau, yang sampai pengurus sekarang. Yang pengurus lama kan masih pengurus yang sekarang sebagian juga. Sebagian. Benar-benar. Jadi di sana ada lembaga, kita punya lembaga Al-Ma'arif, lembaga pendidikan Al-Ma'arif di Kabupaten Badung ini baru ada hanya sanawiyah saja yang sanawiyah saja ya. Sanawiyah saja dan letaknya ya bersama dengan gedung NU di Jalan Baruna Gang Cendana nomor 1. Nah itu di situ sanawiyah tapi insya Allah sudah berprestasi. Nah di berbagai pelajaran maupun juga dari musabaqah dan lain-lain sebagainya di sana insya Allah kepada warga Nahdien yang lain yang lulusan SD, lulusan MI untuk di wilayah Kabupaten Badung nggak jauh-jauh kalau tidak mondok daftar aja di Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif PCNU Kabupaten Badung. Nah jadi begitu warga Nahdien di PCNU Badung, di Badung khususnya sudah ada pendidikan yang ke-NU-nya jangan ditanya lagi. Sudah guru-gurunya dari NU karena kadang begini juga Pak Haji, kita kan pendidikan itu yang paling dasar ya. Yang paling dasar dan ya tidak sembarangan juga untuk memilih pendidikan ya kan. Betul. Tapi kalau Nahdien
dan NU soal toleransinya dan kebersamaannya itu sudah terjamin. Insya Allah, karena di sini ada keaswajaan. Ya betul. Jadi di sini ada keaswajaan, dan juga di kelas yang baru sekarang ini nanti ada juga untuk kelas internasional. Kelas internasional ya. Jadi ada pembahasannya dengan bahasa Inggris, insya Allah, dan lagi bahasa Arab juga. Iya. Makin lama makin insya Allah nanti terupdate juga disesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Apalagi nanti pariwisata kan sudah pulih kan begitu. Amin. Banyak orang wisatawan yang masuk ke sini harus mengaplikasikan atau menyampaikan dakwahnya kalau tidak pakai bahasa. Iya, betul. Gitu. Jadi dikuasai bahasanya dulu. Insya Allah kita akan ada di sana, dan alhamdulillah sekarang diketuai oleh Pak Haji Arif. Pak Haji Arif. Pak Haji Arif dengan tangan dingin ya beliau. Ya, saya punya pengalaman beberapa dengan beliau, santai. Ya, tapi santainya pasti. Pasti. Jadi alhamdulillah, jadi lembaga-lembaga PCNU Kabupaten Badung semuanya bersinergi. Nah, teman-teman jangan. Sampai sekarang ini mengudara terus. Lembaga penyiaran PCNU Kabupaten Badung, ada ketuanya Pak Wandi, terus lembaga dakwah juga berjalan, Lajisnu Pak Haji Firdaus juga alhamdulillah, terus LPBI juga Pak Komari, Komari, Pak Ustadz Komari juga luar biasa itu juga. Jadi di lembaga-lembaga PCNU Kabupaten Badung, nanti juga ada sekretariat bersama nih, sekarang lagi di chat nih. Penting Pak Haji. Ya, di Sunset Road. Di Sunset Road. Lebih, yang jenengan itu. Iya, yang familiar, nanti lebih familiar karena corona ini harus lebih dekat. Dari kemarin betul. Permintaan dari utara, wah kejauhan Pak Haji kalau ke selatan gitu ya. Jangankan yang dari utara, kami di sini harus ke sana dulu kan. Jadi kalau di tengah-tengahnya di Kuta udah sangat pas Pak Haji, apalagi di Sunset Road. Iya, kapan rencananya luncing itu Pak Haji? Besok anak-anak Banser mengadakan apa besok ya? Yang PAC Kuta. Ya, iya, sempat dengar. Udah mulai sebetulnya kok tinggal pakai aja. Perdananya Ansor yang Ansor udah pakai saya jadwal, karena nanti yang kedua LTN mengadain apa gitu. Harus boleh nanti di sana ya, kita biar terakomodir dengan baik. Betul. Berbagai kebutuhan, terutama di Lajisnu dengan LTN ini yang paling aktif kan. Karena memang kalau Lajis dan LPB itu kan memang kebetulan dengan kondisinya gitu ya. Betul. Kalau LTN memang perkembangannya harus mau tidak mau. Iya. Harus ini. Kan nanti bisa buat studio juga di sana. Di sana? Bisa. Punya kantor baru kayaknya. Bisa. Ya tinggal di aja nanti. Iya, di organisasi yang baik. Ya ini udah cukup bagus sudah. Luar biasa ini. Aduh. Luar biasa ini sejarah Kabupaten Badung loh ini. Ini baru berapa kali ya? 1, 2, 3, 4-nya jenengan kayaknya. Jadi ada yang kritik kemarin Pak Haji. Salah satunya. Loh, kok PC-nya nggak diundang gitu kan? Kok malah yang lain duluan? Saya bilang kalau raja mau datang harus dipastikan steril dulu semuanya gitu kan. Jadi ini sudah steril baru rajanya datang. Tapi orang tuanya lagi. Tapi bukan raja ya. Ya, orang tua maksudnya, itu kan bahasa candaan Haji. Ya, commander aja. Ya, betul. Oke, selanjutnya yang mungkin Bali itu kan terkenal dengan keharmonisan Haji. Ya. Pak Haji memimpin di PCNU berapa tahun? Dulu melanjutkan itu 2,5 tahun, 2 tahun lah ya. Ke sekarang? Sekarang ke 5 tahun? Mau 5 tahun. Itu di struktur. Kalau di ketua. Ya kan di struktur, tapi kalau hidup di Bali kan sudah lama. Kalau di Bali sudah 31 tahun. 30 tahun, ya artinya kan sudah merasakan gimana sih hubungan antara warga Muslim dan warga Bali. Dan terhadap kehubungan NU itu gimana Pak Haji? Kalau di Bali ini? Ya warga Bali ya, saya juga warga Bali. Cuma asalnya dari Jawa Barat. Dari Garut. Ya, yang maksud saya warga Bali yang memang darahnya Bali. Darahnya Bali. Saya juga Bali lagi di sini Haji. Jadi alhamdulillah ya, selama ini kita di Nahdlatul Ulama
hubungan sangat baik sekali dengan Sangat baik, warga ya. masyarakat di sekitar, terutama saya juga suka diajak paruman namanya dengan warga Paruman. lingkungan. Paruman apa itu? Ya bermusyawarah. Oh, bermusyawarah, oke. Rapat, saling tanya-tanya, terutama kalau mau nyepi biasanya. Nah, gimana nanti masyarakatnya dari Islam, dari Muslim, saya sampaikan begini, apalagi di hari Jumat biasanya. Kalau ada Kerjasamanya. nyepi hari Jumat itu harmonis, kita toleransinya tinggi juga di sini. Dan kita juga tahu, sama-sama tahu dengan aturan-aturannya, dengan awig-awignya sendiri. Betul. Terus alhamdulillah saudara-saudara kita juga memahami sekali bagaimana kalau kita lebaran, bagaimana kita harus balik ya dan lain sebagainya. Terus hubungan masyarakat keagamaan nggak ada masalah. Bahkan kalau pengajian kerjasama, Waduh, pecalang dengan iya, mohon banser, maaf, kita pernah sampai tutup jalan kalau kiai besar datang itu kan. itu udah biasa ya. Dia biasa, pecalang itu yang paling depan. Jangan kan jalan di sekitar ya, yang pulang haji juga ada yang nutup jalan tuh. Pada nggak boleh tuh. Tapi saking banyaknya Iya, betul. jemaah dan itu pecalang ada di sana. Terus kita sering beberapa kali tempat umum seperti sentral parkir Oke. kita gunakan ya. Iya. Tuh kalau acara-acara akbar itu, terus juga dengan apa tuh 741 ya di 741. kalau hari santri itu kan. Nah, itu juga dilibatkan juga pecalang juga karena kita ada karnaval itu dan lain sebagainya. Itu antusiasnya bagus sekali dengan kita. Iya. Alhamdulillah. Itu warga ya, dengan pemerintah juga seperti yang jenengan sampaikan tadi juga sangat harmonis kan. Yang kayak kemarin yang Gus Muafik ya yang kesini kan tempat di Puspem itu nggih. Oh betul, Ya. betul. Jadi itu bahasanya apa ya? Baru kan Puspem itu Baru, dibangun ya. ya. Itu gedung itu karena waktu itu kita ini tabligh akbar itu tidak bisa di indoor, harusnya di outdoor atau di lapangan. Dan alhamdulillah ini satu kali dalam sejarah ada Nahdlatul Ulama ya Masuk dalam di Bali, Puspem. masuk tabligh akbar di sana. Nah, dan itu antusiasnya luar biasa dari semua puri hadir. Semua puri, ya. Dari Puri Pemecutan, dari Puri Satria juga ikut. Komplit ada ya? komplit hadir, beliau hadir. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita bersinergi sekali dengan pemerintah ya. Baik itu pemerintah daerah maupun dari pemerintah dari kepala lingkungan. Kepala lingkungan yang paling mendasar ya. Yang paling Betul. banyak komunikasi dengan Betul, kepala lingkungan. Jadi dengan kepala lingkungan di berbagai acara majelis taklim ya, di luar corona loh ya. Beliau hadir. Kalau di acara-acara hadir. Begitupun juga kalau di acaranya di saudara-saudara kita yang dari asli sini, kita juga ikut ya, ikut ngejot ya bahasanya kan. Kalau kita ikut, karena saya juga ikut di RKDK di lingkungan Desa Kute. Nah, di ada keluarga Tempekan itu. Nah, itu juga aktif di situ. Alhamdulillah jalinan persahabatan di sini, toleransinya ya itu tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Ada lagi contoh yang unik kan ini. Dan ini juga hanya beberapa baru lah. Sekarang begitu takbir keliling bisa masuk legian, Bemo Corner. Nah, ini catatan sejarah juga, bisa beduk keliling di Bemo Corner. Sebelum corona ya. Sebelum corona ini luar biasa, ternyata jadi pancingan-pancingan untuk pariwisata baru. Malam-malam anak-anak bawa okbor, terus takbir keliling masuk di Bemo Corner kan. Nah, ini jadi warga kita, dan di depan Satpol PP dengan itu belaganjurnya juga di belakang juga turun pecalangnya. Ya, kita tambah ragam lah keharmonisan komunikasi kita. Ya, alhamdulillah, semoga kerjasama kerukunan baik dengan warga dan lingkungan setempat, baik pun dengan Pemkat, terus berjalan dengan lancar dan harmonis Pak Haji, seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Insya Allah. Ya kan? Ya, sebenarnya kalau dilihat ke akar sejarahnya yang tidak terlalu akar-akar juga, ini kan tidak lepas dari syiar dan Islam yang dikenalkan oleh Gus Dur pastinya lagi. Betul. Ya kan, betul. Sampai ada guyonan kalau sudah
banyak bertanya tentang Islamnya apa, kalau bilang Islamnya Gus Dur ya sudah diterima semua kan. Ya, Ya. jadi alhamdulillah waliullah ya Gus Dur itu kalau menurut saya forwarder, penerus ya. penerus dari eyangnya Kiai Hasyim Asy'ari, begitu mendirikan NU juga tidak semua itu juga yang mendukung orang muslim, yang non muslim juga mendukung ya, karena waktu itu di dalam suasana menyambut kemerdekaan di situ kan di situ. Jadi begitu NU itu masuk, begitu bagaimana kemerdekaan itu memang harus jadi ya, seperti itu. Akhirnya Nahdlatul Ulama ini sangat berperan penting. Betul. Jadi di situ ada toleransi, di situ ada kebersamaan kan begitu. Itu sudah dibentuk sebelum kemerdekaan. Sebelum ada polisi, sebelum ada tentara tentunya kan. Dengan semangat kiai dan santrinya. Nah, di situ. Kalau nggak begitu kan nggak ada Surabaya. Seperti Surabaya penduduknya seperti apa? Semangat persatuan ya kan. Betul. Dan sebagainya. Terus dilanjutkan dengan Gus Dur dan sebelumnya juga kan. Sebelumnya ya dari abahnya, terus Gus Dur sendiri. Tapi sekarang lebih familiar kalau di Bali, ini nak Islam apa nih? Oh, nak Islam Gus Dur. Nah, gitu. Selesai sudah nggak akan nanya lagi ya. Oh, Islamnya Gus Dur gitu. Ada yang gitu, ada yang sebagian gitu itu. Tapi ya semuanya kalau yang udah Islam ya sama-sama Islam, semuanya Islam satu. Kita Islam Nusantara. Betul. Nah, Islam yang berkulturkan Nusantara, ala Nusantara. Kalau Islam Nusantara begitu, Islam Nusantara dengan tata cara menyampaikan dan menerimanya cara-cara dengan cara-cara yang ya seperti budaya-budaya Nusantara, kan begitu. Lebih menghargai kepada yang tinggi, terus selalu membicarakan dari ke hati dulu. Betul. Setelah itu baru disampaikan satu ayat, dalil hadis. Setelah situasi kondisinya memang betul-betul kita diterima dulu kan begitu. Betul. Nah, jadi budaya-budayanya juga kita nggak di stop. Kenapa wali-wali kita menyampaikan dakwahnya dengan wayang kan seperti itu. Kalau kita langsung pakai pakaian seperti begini langsung orang disetep di jalan, gini Pak, dari mana kok nggak pakai baju kolor Rasulullah SAW, kita ditimpukin langsung kayaknya kan gitu. Nah, jadi kira-kira apa yang jenengan sampaikan itu kami di sini punya ini salah satu referensi kan Atlas Wali Songo, Agus Sunyoto. Jadi itu kan penelitian fakta sejarah lah kira-kira menjadi rujukan. Saya juga ada beberapa buku tadi cuma punya banyak penyakit ini. Penyakit malas aja. Jadi begitu baca sedikit agak ngantuk. Jadi tapi insya Allah lah kita hatam kalau baca-baca ya. Dan buku-buku, dan kita juga bangga loh. Kita punya buku Fikih Bali. Fikih Muslim Bali. Muslim Bali. Ya. Nah, ini juga untuk mempererat. Betul. Untuk mematri ya. Bagaimana masyarakat yang homogen. Tentunya penting juga buku-buku yang seperti ini dibaca. Ini buku-buku lain juga kita perlu dibaca. Di samping kita tetap harus baca Al-Quran, kita harus bisa rutin dan lain. Ya tentunya kita kan biasa kan ngaji lah ya. Seperti itu. Tapi wawasan ini semuanya di sini banyak nih juga bukunya. Alhamdulillah. Wah, harus Pak Haji, LTN tempatnya nulis. Seneng saya jadinya ya. Berkembang kita ini. Ya, berkembang. Ya, ini yang paling terakhir Pak Haji. Sebentar lagi kan kita menyambut Ramadan dan kondisi Covid juga dan pandemi belum pasti. Nah, mungkin pesan dan himbauan terhadap warga Nahdien untuk mematuhi protokol dan komitmen dengan lingkungan dan sebagainya. Bisa disampaikan Pak Haji. Dengan menyambut Ramadan ini, insya Allah kita jalankan Ramadan dengan penuh hikmat tentunya di tahun ini. Dan tentunya juga kita tidak boleh juga tidak peduli ya dengan adanya corona ini, karena memang betul corona ini tidak tahu kapan ini juga selesainya. Menurut Pak Presiden kita ini harus bergaul seterusnya dengan corona. Nah, cara pergaulan ini kan luar biasa ya, luar biasa itu dari segi ekonomi dan dari segi laku kita juga. Kita banyak
begadang ya begadang di rumah aja, tadarus nanti lebih bagus. Dan tentunya kalau keluar rumah harus pakai masker yang baik, terus cuci tangan, pakai sabun. Tentunya kita harus fit terus juga, biarpun nanti di bulan Ramadan berpuasa, minum vitamin, makanan-makanan yang bergizi, dan itu pun kalau ada ya. Insya Allah nanti ada yang mungkin penguat kepada warga, saudara-saudara, diambil hikmahnya untuk menjalankan puasa Ramadan nanti. Mungkin kaitannya dengan mudik ini yang harus cepat disosialisasikan bagaimana arahan pemerintah untuk mengatur. Karena seperti Pak Haji juga nih 2 tahun nggak mudik jadinya. 2 tahun Pak Haji? 2 tahun jadinya. Karena pas kemarin kan corona kan begitu. Sama juga saya Pak Haji. Tapi kalau suasana lain kan bisa kan gitu ya. Nah ini tentunya harus dihitung-hitung ya. Mudik itu seperti apa, jangan nanti pulang mudik malah kita jadi sakit. Terus bisa lah dengan sesuai kemampuan kita jalankan, dan tentunya harus bantu juga dengan program pemerintah ini dan vaksin. Betul. Dan ini saya juga sudah vaksin Pak Haji? Ini saya lagi menunggu ini. Kemarin kan saya disampaikan katanya nanti tokoh masyarakat. Iya, menunggu giliran lah ya. Betul. Jadi saya berkomunikasi dengan Pak Bupati dan Pak Wakil waktu kemarin. Oh iya Pak Haji, katanya nanti ada program itu. Karena sekarang kan sudah dilantik. Saya juga mengucapkan selamat atas pelantikan untuk kepemimpinan Kabupaten Badung kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Insya Allah kita tambah bersinergi ke depan. Bapak pejabat-pejabat di sana bagaimana menjalankan amanahnya untuk negara dan masyarakat, dan kami sebagai umat tentunya mengikuti apa juga program-program dan arahan dari pemerintah yang tentunya kita akan siap untuk melaksanakan dan bersinergi. Terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya dan berbaginya. Sekali lagi saya pribadi dan kami di LTN sangat merasa bangga atas kesediaan jenengan kesini. Semoga diberikan kesehatan selalu dan kita bisa terus berkegiatan dan memberikan hal-hal yang positif di tengah-tengah masyarakat. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa terus dukung website, terutama channel LTNU Badung, di subscribe lah. Siap. Tentunya share. Kita sudah punya website, like dan share ya. Kita sudah punya website namanya NUpedia Pak Haji. Kita sengaja tidak pakai LTN karena biar lebih membumi kan. Kita kasih nama NUpedia dan sudah banyak yang kita tertampung di situ. Dan sekarang kita sedikit merangkak ke YouTube. Tapi kita kasih nama LTN NU Badung memang channelnya, dan itu sudah mulai sejak bulan Ramadan kemarin itu Pak. Sudah banyak followernya ya? 159. Sambil merangkak lah Pak Haji sedikit-sedikit. Tapi penonton alhamdulillah udah 100, udah 80. Alhamdulillah. Ya semoga ke depan bisa maksimal berdakwah di dunia digital Pak Haji. Insyaallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.